Coba ngomong sama makhluk ini, siapa dukun yang bekerja sama dengan Pras? Sopo dukun sing wis kerja bareng karo kowe? Wah. Oh, kenapa cincinnya diketok-ketok itu di bawah? Cincin, kamu tinggal di cincin itu. Kowe omahmu neng nggon ali-ali kuwi? Hah? Napa meneng wae ora dijawab? Kamu mau ngomong apa? Tulis. Ini gambar apa sih dia? Gambar apa dia? Oh, Jalanan. Dia Yang tinggal pelin-pelan. deket pohon beringin kayaknya. Ini itu pohon ada beringin. Pohon beringin, kuburan. Oh, jadi maksudnya ini kuburan. Kuburan yang bawah. Ini tempat tinggalnya, tapi dia Ya. nggak bisa menyebutkan di mana spesifikasinya. Jadi si makhluk ini mau minum air yang dicampur tanah. Oke. Oke, ini Tembak ya. pengaruh yang... Rudi kenapa Rudi? Tembak. Ini pengaruh cincin yang tadi kau Iya. bilang bikin dia mual. Oke, sebelum kita lanjut ke Pras, saya mau tanya, Anis dan Rika, melihat kondisi seperti ini, kamu pengen membantu Pras justru atau justru kamu malah jadi Cincinnya terlalu takut? kuat loh. Jujur aja saya takut karena saya cari laki-laki itu Sensitif. buat masa depan. Gitu, apalagi dia punya apa ya? Mual nggak? Nah, ini peserta kita mual nih. Mual juga? Iya. Soalnya dia ini sensitif banget. Iya. Oke, Oke, ini harus gimana nih? Nggak, ini cuma masalah kecil aja sih. Oke, jadi bisa ditangani ya? Bisa ditangani, nggak apa-apa. Oke. Efek Kalau- sementara aja, iya. nggak apa-apa. Oke, Rika, kamu mau ngomong apa? Nggak tahu deh, pokoknya di luar ekspektasi. Kalau Pras kembali normal, tidak ada lagi makhluk-makhluk itu dalam diri dia, kamu mau nggak, Rika? Jarang sih kalau misalkan itu normal. Kadang walaupun dia udah ngilangin itu semua, kalau misalkan kayak leluhurnya atau apa suka nengokin atau apa gitu kan. Nah, mungkin nggak Rudi kayak begitu? Mungkin dia bisa memutuskan hubungan itu dengan si makhluk itu, tapi mungkin ada suatu ritual yang harus dijalankan. Tapi itu kembali ke Prasnya lagi, mau atau Oke. tidak melakukan itu. Oke, sekarang kita tanya sama Pras mungkin. Iya, mungkin kalau Pras tobat, semuanya kan baik-baik aja. Oke. Pras, tadi kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi sama diri kamu barusan. Oke. Kamu tadi seperti kerasukan. Dan pertanyaan saya adalah, kamu mungkin di awal tidak jujur apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu, tapi kita semua sini sudah tahu. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu mau meninggalkan ini semua, hal-hal buruk yang ada dalam diri kamu? Jujur mas, sebenarnya saya mau meninggalkan jika saya mendapatkan perempuan yang benar-benar cinta sama saya. Ya menurut kamu, pacar kamu yang sekarang tidak cinta sama kamu ya? Iya, Oke. Oke, dari dua wanita ini, sekarang dalam kondisi kamu seorang Pras yang benar-benar Pras, bukan makhluk lain, ada Anis dan juga Rika. Apakah kamu menyukai salah satu di antaranya? Anis atau Rika? saya menyukai Rika. Rika. Oke, Rika, bagaimana Rika? Takut nafsu ya? Takut? Tidak mau mencoba? Enggak. Saya tipe yang mencari pasangan yang saya mau berlindung sama dia. Dia saja nggak bisa melindungi dirinya atau keadaannya seperti ini, bagaimana dia bisa melindungi saya gitu. Dia aja bisa berbuat jahat terhadap orang lain. Saya mencari sosok yang lebih baik, ya kan, dari saya untuk kedepannya. Tapi kalau misalkan dia kondisinya seperti ini, saya tidak bisa dengan pria. Oke, Arbi. Rika, silakan di sini. Saya minta Arbi untuk mengecek energi yang ada di dalam tubuh
Rika. Oke, boleh depan. Mungkin dalam artian bisa dibaca oleh Rudi. Iya. Oke. Rika ini pandai berbohong. Pandai berbohong. Ya, pandai menutupi kesalahannya. Dan sepertinya banyak kata-kata yang tadi yang dia ucapkan tapi berbohong. Mungkin kawan saya Arbi bisa bantu. Oke, mungkin kamu akan melakukan Ya, teknik. jadi Arbi akan melakukan hipnoterapi yang membuat Rika menjelaskan semuanya secara gamblang, secara jujur. Oke. Silakan, Oke. Arbi. Boleh lihat titik merah di sana. Maaf, sebelumnya boleh minta satu bangku lagi? Fokus ke titik merah. Oke. Tarik napas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke. Relax. Oke. Tarik napas kembali. Semakin nyaman, semakin relax. Oke. Tarik napas kembali. Oke. Rasakan kembali setiap saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali dalam koridor Anda menjadi manusia yang jujur sejujurnya. Oke, tidak ada yang bisa Anda hilangkan atau Anda sembunyikan. 1, 2, dan 3 lebih jujur dari sebelumnya. Biarkan hal tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya dalam pikiran Anda dan dalam tubuh Anda. Anda menjadi pribadi yang lebih jujur dari sebelumnya. Anda dapat ceritakan apapun yang Anda rasakan, yang Anda simpan dalam hati Anda. 1, 2, dan 3. Oke. Dia punya tekanan batin yang sangat besar. Rika tenang, Rika tenang, Rika tenang. Rika tenang. Rika ceritakan apa yang terjadi semuanya dalam diri kamu. Oke. Tenang, kamu tenang, tenang. Tenang Rika. Saat ini energi di tubuhnya Rika sedang dalam bawah kontrol Arbi. Jadi mungkin Arbi yang bisa Oke. Oke. membantu. Lebih tenang lagi, relax. Sekarang semakin Anda mengeluarkan air mata Anda, kesedihan Anda, biarkan tubuh Anda, pikiran Anda menjadi lebih plong lagi, lebih relax. Tarik napas kembali, lebih nyaman, lebih relax. Oke, nyaman. Senyaman-nyamannya relax, lebih damai, lebih tenang. Oke, atur nafasnya. Persiapkan pikiran dan hatinya menjadi lebih netral kembali, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, lebih tenang. Artinya yang saya tangkap dari omongan Rudi tadi, Rika ini bukan tukang bohong, tapi dia membohongi dirinya sendiri gitu. Betul. Bisa begitu. Apa yang dirasakan? Boleh cerita? Aku sedih. Sedih kenapa? Aku dikhianati. Sama siapa? Pacar? Mantan? Iya. Hianatinya seperti apa? Dia selingkuh. Selingkuhnya bagaimana? Dia selingkuh sama janda. Sama janda. Dia melakukan apa? Sekali atau berulang-ulang? 2. 2 kali dengan orang yang sama? Beda. Beda. Ini pacar kamu atau suami kamu? Pacar. Pacar. Oke. Ini mungkin traumanya Rika ya? Trauma. Karena dia dalam keluarganya tidak ada, mungkin ada beberapa orang yang benci ataupun tidak sayang dengan dia. Jadi dia cari kesenangan, kebahagiaan di luar, tapi dia tetap dihianati. Yang terjadi seperti ini. Jadi ketika dia menyimpan masalah dalam hati, ketika dibuka gerbang bawah sadar, itu akan keluar. Entah teriak, entah nangis, segala macam itu akan yang keluar. Saat ini semua yang dia rasakan keluar semua. Karena Arbi sudah membuka gerbang, menghapus rasa malunya, menghapus rasa pertahanannya. Jadi inilah yang terjadi. Oke, bisa nggak Arbi membantu Rika untuk menghilangkan traumanya? Oke. Karena tujuan kita di sini positif berarti ya. Oke. Fokus ke titik Kita merah. mau bantu Rika. Jadi di sini tujuan kita adalah membantu semua kandidat yang di sini. Tidak ada unsur mempermalukan, tidak ada unsur Iya. membuka rahasia. Tarik nafas lewat hidung, keluaran lewat mulut. Oke, relax. Oke. Bayangkan di depan Anda ada sosok seseorang yang menyakiti Anda. Oke, bayangkan sosoknya. Oke. Biarkan sosok tersebut Anda hapus dalam pikiran Anda. Hapus energinya. Oke, munculkan kembali. Munculkan.
Biarkan semakin dimunculkan, hal tersebut membuat Anda energi tersebut dibuang. Buang energi negatif tersebut, lebih dibuang lagi, oke? Beginilah dia Kan? kalau malam dia nangis sendiri seperti ini. Kan? Oke? Dan tidak ada yang tahu soal ini. Sebenarnya, oke? Sekarang tutup. Oke, lebih nyaman, lebih rileks. Sekarang saya hitung 1 sampai 5. Semuanya kembali seperti semula. Anda menjadi pribadi yang semangat, lebih ceria, dan biarkan energi negatif tersebut keluar seiring dengan hembusan nafas Anda. Ketika Anda menarik nafas, Anda menarik energi positif ke dalam tubuh Anda. 1, 2, dalam keadaan sadar. Boleh minta air? Air. 3, 4, dan 5 lebih sadar dari sepenuhnya, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. Ini kondisinya bukan kesurupan ya, Iya. tapi dalam dia- psikologis ini disebutnya abreaksi. Jadi abreaksi itu pengelepasan emosi negatif dalam tubuh. Oke. Ketika ada masalah tersimpan dalam hati, itu akan tersimpan dan akhirnya nanti akan jadi bom waktu di suatu saat. Oke, dan Akhirnya meledak. Dan semua Oke. orang harusnya melakukan ini ya. Saya mau tanya. Oke. Kamu ngerasa lebih plong sekarang? Iya, Lebih enak? sedikit. Oke, sedikit lebih enak ya. Oke, dan mungkin saya tidak akan menanyakan lagi Rika untuk Pras. Tadi mana Anis? Anis, dari tadi saya lihat tatapan kamu justru kamu menatap Pras terus, Anis. Kenapa? Ya saya mau coba bantu dia. Oke. Nah, artinya nih, tadi awalnya ada penolakan di antara mereka. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka berubah pikiran. Nah, menurut Rudy sebagai seorang indigo, mereka ini sebetulnya cocok atau punya kecocokan satu sama lain atau tidak? Saya rasa mereka cocok. Karena Pras mau merubah dirinya ke pribadi yang lebih baik lagi. Dan, Anis, dia mau menerima Pras dan membantu berubah ke arah yang lebih baik. Jadi mereka bisa mengisi satu sama lain. Kamu yakin Anis akan membantu Pras? Yakin? Yakin? Oke, yakin sekali. Pras? Ya, saya juga yakin. Oke. Ketemu. Ini cocok. Ya. Artinya malam hari ini, ya, silakan Pras mungkin mau menghampiri Anis atau sebaliknya. Boleh. Bisa saya bantu. Anis, Iya. makasih banget kamu udah nerima aku. Kamu sudah mau bantu aku. Karena ini adalah, saya terharu sekali. Karena apa? Tadinya niat saya mau berbuat jahat kepada bapak tiri saya. Tapi ada kamu dan ketemu kamu di sini. Semua itu hilang. Karena pandangan pertamaku ke kamu. Oke, luar biasa sekali. Dan Rika, apa komentar kamu sama mereka berdua? Kamu tidak menyesal? Tidak, tapi yang minimal di sini rasa trauma kamu sudah dihilangkan ya. Oke, at least berkurang ya. Akhirnya, malam hari ini ada yang berjodoh antara Pras dan juga Anis. Bukan hanya berjodoh, namun di sini juga kita melihat banyak sekali sisi-sisi kebaikan yang terjadi malam hari ini di dalam hidup mereka selanjutnya. Dan silakan Anis dan Pras dan juga Rika untuk kembali. Saya boleh banding pasang saya? Oke, silakan. Takdir hidup Pras ternyata sesuai dengan garis tangan Anis. Apakah mereka berdua akan bersama untuk selamanya? Dan sebelumnya tadi kita sudah melihat ada Pras yang ternyata berjodoh dengan Anis. Dengan segala macam latar belakang Pras, ternyata Anis yang di luar dugaan justru mau menerima Pras. Dan selanjutnya kita masih punya banyak sekali kandidat pria dan banyak sekali kandidat wanita yang akan menemukan cinta sejatinya. Dan sekarang di belakang saya sudah ada beberapa kandidat wanita dan akan terpilih satu di antaranya. Dan yang terpilih
adalah nomor 17. Feby, wanita cantik berusia 29 tahun. Sangat suka dengan pria nakal. Mencari pasangan hidup untuk bersenang-senang. Apakah tujuan hidup Feby? Dan mengapa Feby mencari seorang pria yang nakal? Oke, dan di sebelah kiri saya sudah ada Feby ya. Oke, Feby kamu terpilih di sini untuk memilih 3 pria yang ada di sana. Banyak sekali laki-laki yang tersisa. Pilih 3 di antara ke-30 pria ini. Aku pilih nomor 6. Nomor 6. Oke, nomor 6 silakan berdiri. Oke. Selanjutnya. Aku pilih nomor 25. 25. Coba 25 berdiri, mana 25? Satu lagi kalau begitu. Aku pilih nomor 9 ya kayaknya. 9. Oke, 9 silakan berdiri. Kamu bisa menanyakan satu pertanyaan yang akan dijawab sama mereka bertiga masing-masing. Ya. Dan jawaban mereka akan menentukan kamu atau menjadikan patokan kamu atau acuan kamu untuk memilih 2 di antara 3 ini. Oke, pikirkan satu pertanyaan yang menurut kamu ya kamu penasaran aja. Saya mau bertanya, apa sih arti dari TTM itu? TTM? Ya, gitu. Oke, dari nomor berapa dulu? Aku coba yang paling ujung deh, nomor 25. Nomor 25 ya. Oke, 25. Ya kalau saya sih kurang setuju sih. Oke, sementara kamu sendiri pengen Saya sih tipikal orang yang serius ya. serius dan mencari wanita juga untuk diseriusin. Betul, Jadi cari istri bukan cari pacar. betul sekali. Oke. Nomor 25 udah menjawab. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 9. Kalau menurut saya ya TTM wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Ya, dan Kenapa? saya terima akan hal itu selagi perempuannya mau. Oke, jadi selagi Ya. perempuannya mau kenapa enggak gitu ya? Ya benar, karena saya pikir kucing bodoh mana sih kalau dikasih ikan asin dia nolak. Selama ini ada cewek yang mau ngajak kamu TTM? Oh, banyak. Banyak dan kamu yain berarti? Ya iya, kenapa tidak? Oke, berarti analoginya kamu adalah kucing, ikan asinnya adalah TTM, terus yang ngasih ikan asin tuh cewek itu ya? Oh ya benar. Oke. Nomor 6. Ya kalau buat gue sih, gue lebih seneng gitu. Oh gitu? Apalagi, iya bener. Masa sih ada ikan asin nggak gue santep gitu? Bener gak? Gitu. Oh ini Gua jujur, senang. ini jawaban jujur, Rakit. Saya menarik sekali, terus? Ya gue, buat apa sih ngebohongin ya? Daripada rumah tangga gue hancur lagi gitu kan? Hancur lagi, berarti duda nih? Iya, gue duda. Udah 2 kali. Oke, jadi nomor 6 dan 10 nih sama-sama setuju sama TTM ya? Iya, gue setuju. Oke, wah ini luar biasa. Tapi jujur nggak apa-apa. Namanya kita di sini kan mencari jodoh, mencari pasangan hidup. Tapi emang saat kita memulai hubungan itu lebih baik kalau kita mengutarakan, mengekspresikan diri kita apa adanya dibanding berpura-pura menjadi orang lain ya. Oke, nah dari 3 jawaban tadi, saya nggak tahu nih kamu sendiri termasuk orang yang suka TTM apa tidak. Tapi silakan kamu tentukan dan pilih 2 di antara 3 ini untuk lanjut satu persatu. Aku pilih nomor 9. 9. Tyson, lajang usia 28 tahun. Seorang pria yang malu-malu. Pekerja keras dan mudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Mencari seorang wanita yang cantik juga mudah bergaul. Seperti apakah di balik tirai kehidupan Tyson? Berikutnya. Pilih nomor 6. 6. Doni, seorang duda usia 35 tahun, mendambakan seorang wanita yang tidak butuh status dalam menjalin hubungan. Dan Doni juga diikuti oleh bayang-bayang masa lalu yang rumit. Apakah Doni akan mendapatkan jodohnya di garis tangan? Oke, berarti sudah jelas sekali wanita di sebelah saya ini wanita yang seperti apa berarti ya? Suka dengan teman tapi mesra.
Kalau begitu silakan nomor 6 dan nomor 9 untuk turun.